Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai homili pada hari ini,
Ada satu pertanyaan yang mungkin baik untuk kita renungkan. Pertanyaan sederhana dan sering mungkin kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Pernahkah Bapak Ibu merasakan betapa menenangkannya ketika sedang menuju suatu tempat yang belum dikenal, lalu ada navigasi yang menunjukkan jalan ke tempat itu? Pernah mengalami itu? Tidak tahu tempatnya, tapi karena ada yang menunjukkan jalan, kita merasa tenang. Selama ada suara yang berkata lurus terus, atau belok kanan, atau Anda hampir sampai di tujuan, kita pun dapat melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Sekalipun jalannya asing, kita tidak tahu kemana itu. Hati kita tetap tenang karena kita tahu saya sedang berada dalam perjalanan, dan yang penting adalah saya sedang dituntun ke tujuan yang ingin saya capai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 hari yang lalu saya sendiri mengalami hal yang sama. Saya harus memimpin ibadat untuk pemberkatan terakhir sebuah jenazah di sebuah tempat krematorium, di tempat yang tentu belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Dan saya tidak tahu jalannya, dan waktu saya sangat terbatas waktu itu, karena pastor yang seharusnya memimpin ibadat tersebut tiba-tiba sakit. Dan kebetulan saya bersedia. Maka saya segera membuka Google Maps, karena tempatnya benar-benar baru untuk saya. Saya hanya punya waktu setengah jam. Saya buka Google Maps, lalu saya play pakai earphone, langsung jalan pakai sepeda ke tempat tersebut. Langkah demi langkah, aplikasi tersebut menunjukkan jalan kepada saya. Saya mengikuti setiap petunjuk yang diberikan, karena saya tidak bisa sambil jalan sambil pegang HP. Kena denda nanti sama polisi. Konfrater saya dulu pernah kena 250 euro gara-gara pakai HP sambil sepedaan. Dan pada akhirnya saya sampai di tempat tersebut. Jalannya benar-benar baru buat saya. Dan yang lebih terkejut adalah ketika saya sampai di sana, ternyata tempat pemakaman itu berada di tempat yang hampir setiap hari sepanjang 1 tahun, dari November 2024 sampai Oktober 2025, saya lalui sebuah tempat yang sebenarnya saya sudah sering lewati ketika saya bekerja di paroki itu untuk merayakan perayaan Ekaristi, untuk berdoa, kunjungan umat, dan lain sebagainya. Namun hal yang baru adalah jalan yang saya lalui kali ini saya tempuh dengan cepat, karena Google Maps itu rupanya canggih sekali Pokoknya gang-gang itu dia masukin. Dia tahu jalan tercepat untuk sampai di tempat tujuan. Dan tentu saya jalan-jalan tersebut belum saya kenal sebelumnya. Rute yang berbeda, tetapi karena saya dituntun, saya tetap tenang dan saya tahu saya sedang menuju ke sana. Dan yang terpenting adalah saya dituntun atau dibimbing untuk menuju tempat tujuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah tepatnya yang ingin dikatakan Yesus pada hari ini. Kita semua sedang berjalan dalam peziarahan hidup kita masing-masing.
Setiap kita punya yang namanya tujuan hidup, ya. Kita sebelum membangun keluarga, pasti Bapak Ibu berdiskusi dulu mau dibawa kemana nanti keluarga itu, ya. Sebelum Bapak Ibu menyolokkan anak-anaknya, Bapak Ibu diskusi dulu mau disekolahkan di mana anak tersebut, ya. Dan setiap tempat yang kita pilih, kita yakin betul bahwa itulah tempat terbaik untuk anak-anak kita. Dan hal yang sama itu juga dijelaskan oleh Yesus pada hari ini, ya. Konteksnya adalah para murid ketika ditinggal Yesus sendirian, ya. Yesus sudah wafat di kayu salib dan mereka tidak tahu lagi mau kemana lagi nih. Apa yang sudah terjadi di masa lalu terus mau kita apakan, ya. Dan yang menarik adalah bahwa Yesus pada hari itu datang kepada mereka dan dia mengatakan, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, ya. Percayalah kepada Bapa dan juga percayalah kepadaku. Dan pada saat-saat seperti itu juga terkadang kita bertanya, jalan mana yang harus kita tempuh atau di mana aku harus menemukan arah, kita mau kemana? Dan Yesus pada saat itu membuka Injil pada hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, sebab akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus pada hari ini tidak hanya berkata, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Tidak. Yesus berkata, akulah jalan. Ya. Bapak Ibu tahu jalan kan ya? Jalan itu. Ya. Yesus tidak menunjukkan jalan. Dia mengatakan bahwa akulah jalan. Artinya apa? Kita perlu lebih banyak mendengarkan Dia yang adalah Tuhan, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Agar kita apa? Agar kita sampai ke tempat yang kita inginkan, sampai pada harapan yang kita damba-dambakan. Ya. Dan hal yang menarik adalah artinya kita sendiri sebenarnya tidak perlu mencari jalan tersebut. Kita beroleh jalan bersama Dia, di mana ada kasih dan disitulah hadir Yesus di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, ia juga mengatakan bahwa akulah kebenaran, bukan kebenaran yang semu, ya, sebagaimana yang sering orang katakan di mana-mana, ya. Pokoknya kalau kita mendengarkan nasihat, kita berpikir bahwa seolah-olah itu benar. Bukan, saudara-saudara. Kebenaran yang Yesus tawarkan kepada kita adalah kebenaran yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh belas kasih, yang membebaskan kita dan mengajarkan apa yang sebenarnya sungguh-sungguh penting untuk kita ikuti atau kita lakukan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa akulah hidup. Artinya ia memperbaharui hati kita, memberikan kita terus-menerus harapan ketika kita sedang putus asa, dan membuat tindakan-tindakan kecil, kebaikan dalam hidup kita, yang pada akhirnya menjadi berbuah bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sedang berjalan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu tidak berjalan sendirian. Kristus berjalan bersama kita, sebagaimana dua murid yang pergi keluar Yerusalem menuju Emmaus, didampingi oleh Yesus, dan ketika dia mendengarkan Yesus melakukan ekaristi, dan pada akhirnya dia sadar bahwa hari ini saya harus kembali ke Yerusalem, dan saya harus mewartakan kepada sahabat-sahabat saya, para rasul yang lain, bahwa Kristus hidup.
Saudara-saudari, Kristus tidak hanya menunjukkan jalan kepada kita, Ia adalah jalan itu sendiri. Bersama Kristus ketika kita berjalan, kita dapat menemukan arah yang jelas. Dan bersama Kristus kita mampu menemukan terang hidup. Ya. Dan juga bersama Kristus kita akan hidup di dalam terang Tuhan. Dan bersama Kristus pada akhirnya kita boleh kembali ke dalam hati Bapa yang penuh cinta, yang penuh kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,